Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau jam 6 sore. Sebenarnya kami terangkan dulu bahwa lab kami, lab toksikologi lingkungan Puslapor, sudah terkalibrasi, kemudian pemeriksanya sudah tersertifikasi, instruksi kerjanya sudah tervalidasi, dan instrumennya sudah terkalibrasi oleh ISO 17025 tahun 2017. Jadi pemeriksaan kami adalah sangat valid dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Dan hasil pemeriksaan kami menggunakan 6 tahap, yaitu pemeriksaan secara konway, kemudian good set, kemudian GC, kemudian ion kromatografi, kemudian pemeriksaan GCMS dan LCMS. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif, tidak ditemukan senyawa berbahaya di organ korban Adian, Adante, Khalif, Pramud. Demikian hasil kesimpulan pemeriksaan dari toksikologi korban, dalam hal ini organ hati milik korban. Kemudian kami serahkan kembali ke Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau ini AKBP Faisal Rahmat. Ini dari ahli toksikologi dari Puslapor Bareskrim Polri ya. Mohon maaf tadi belum kami simak. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya berkenan dari Asosiasi Psikologi Forensik. Kedokteran dulu. Siap. Dari Dr. Fana dulu ya. Monggo silakan. Dari kedokteran forensik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Direskrim Polda Metro Jaya beserta jajarannya, Pak Kasubdit Jakarta dan Pak Kanit 2 Jakarta Meras beserta anak-anak ahli dari Puslapor, Bareskrim Polri dan dari Korpsipor. Perkenalkan, saya Dr. Aura ingin menyampaikan beberapa pengumuman terkait dari hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik. Jadi kami di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri menerima permohonan dari kubur ekshumasi dan otopsi atas nama korban Raden Adante Khalif Pramudityo itu pada tanggal 5 Februari 2024. Kemudian kami koordinasikan dengan pihak penyidik dan akhirnya kami sepakati untuk dilakukan ekshumasi di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10 pagi di lokasi TPU ke Juruput daerah Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut saya bersama tim kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut, di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan dari tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang diketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah. Kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah menyatakan meninggal akibat tenggelam.
Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Namun berdasarkan dari keterangan dari dokter awal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, yaitu di Rumah Sakit Islam Pondokopi dan di Rumah Sakit Pemda Jatinegara, tanda-tanda tersebut ditemukan dalam pemeriksaan mereka. Sehingga ada tanda-tanda terendam pada kondisi korban itu memang dipastikan ada. Selanjutnya untuk pemastian adanya tenggelam atau tidak, di bidang kedokteran forensik kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua organ tubuhnya sehingga kami lakukan otopsi tersebut. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian juga untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut. Gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari. Karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke puslapor Bareskrim Polri di Sentul. Kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Pemda Jatinegara ada tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut cyanosis ya atau keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ya tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasan. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan puslapor dari Tokling bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Kadif Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Farah. Selanjutnya berkenan Pak Nathanael Sumarko dari Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik. Silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Diris Bandung bersama dengan Pak Kadif Humas dan juga jajaran pimpinan Polda Metro Jaya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Apsikor ini kami pihak independen. Apsikor Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia adalah organisasi profesi dan keilmuan yang mengangkat psikologi dan hukum. Anggota kami adalah akademisi, peneliti, dan psikolog yang memang bekerja di lapangan. Dan dalam kasus ini kami bekerja setelah mendapatkan rujukan dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya dalam kasus ini, dan kami membentuk tim yang isinya adalah psikolog dengan kompetensi psikologi forensik, dan juga kami melibatkan tim bagian psikologi dari Polda Metro Jaya sudah memulai dan masih akan tetap terus melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Kita mulai kemarin selama kurang lebih 7 jam dan akan dilanjutkan juga hari ini untuk memahami berkaitan dengan kasus yang sedang kita tangani bersama ini. Dan tentunya pertama-tama kami menyampaikan bahwa kami turut prihatin dan berbela-sungkawa terhadap keluarga korban. Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kita ketahui bahwa kehilangan, kematian seorang anak merupakan suatu peristiwa kehilangan yang besar dialami oleh orang tua, oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat. Oleh sebab itu menjadi sangat penting kita mendukung bagaimana proses duka cita yang sedang dilalui oleh
lembaga. Dalam pemeriksaan psikologi forensik yang kami lakukan, tentunya sesuai dengan standar pemeriksaan yang ilmiah yang memang biasa kami lakukan sebagai seorang psikologi forensik dan metode yang berbasis bukti sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan prinsip kami adalah menjunjung tinggi objektivitas, imparsialitas dengan multi metode, multi tools dan multi informan. Jadi yang kami lakukan adalah antara lain yang melakukan wawancara investigatif terkait peristiwa, lalu observasi wawancara mengenai status mental dan mengenai tersangka yang relevan termasuk di dalamnya aspek kepribadian, intelijensi dan kesehatan mental yang bersangkutan. Dan juga kami mengadministrasikan data psikologis yang relevan dan juga analisis data kolateral antara lain BAP, percakapan di sosial media, CCTV dan lain-lainnya untuk kemudian kita mendapatkan profil psikologis dari yang bersangkutan sampai sejauh mana yang bersangkutan memiliki kerentanan untuk kemudian melakukan suatu tindakan kekerasan, mengevaluasi kredibilitas keterangan dari tersangka, apa motifnya dan konteks relasinya dalam suatu katakanlah konteks psikososial dari tersangka. Nah, jadi artinya kalau kita lihat di sini memang pemeriksaan psikologi forensik bisa dikatakan panjang karena banyak pihak yang harus kita temui, kita periksa, berbagai metode yang kita lakukan, dan sehingga saat ini kami belum dapat menyampaikan suatu kesimpulan yang utuh, lengkap dan memadai mengenai kasus ini. Namun hal yang bisa kami sampaikan adalah bahwa selama pemeriksaan psikologi forensik tersangka cukup kooperatif, yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai, dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami apa yang diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi rekan-rekan media, pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus digali, dan kita butuh waktu tentunya untuk mencapai kesimpulan lengkap dan memadai. Dan pembelajaran dari kasus ini yang perlu kami sampaikan adalah kami ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga media untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga supaya tidak mempengaruhi pihak-pihak yang akan diperiksa. Dan perlu kita kedepankan prinsip perlindungan anak dan juga support kepada orang tua dan keluarga yang berada. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, Bapak.